Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya akan menceritakan tentang kisah nyata yang dialami seorang wanita yang menyusui tuyul. Sebagai perempuan, ia betul-betul manusia yang payah. Bahkan oleh keluarganya, perempuan yang baru berumur parubaya itu dikenal kerap melakukan hal yang berbau kesyirikan. Saat sedang dalam masa terpuruk lantaran terancam bercerai dengan suaminya, kini ia makin menjadi-jadi melakoni perbuatan tersebut. Ia merasa bebas. Hal itu membuat ia amat jauh dengan keluarga. Tak hanya dengan suaminya yang jelas-jelas menggugat cerai, ia melalui pertimbangan yang entah mengapa terasa amat matang dan tak mungkin dipikirkan lagi kedua kalinya. Di balik semua urusan perceraian ini, masalah sebenarnya berawal dari ia sendiri yang tak puas dengan penghasilan pas-pasan sang suami. Bahkan, meski sang suami berupaya lebih keras dan kreatif untuk menambah penghasilan, uang berapapun yang didapat dari situ masih belum memuaskan gairah ia yang meluap-luap dalam urusan harta kekayaan. Ia memang matre dan tak tahu apa itu yang namanya bersyukur. Kamu jualan bertahun-tahun juga nggak nambah apa-apa di kehidupanku, Mas, kata ia pada suatu malam yang gerah mengomentari usaha sederhana sang suami yang berjualan pakaian di pasar. Pada hari kedua, konflik pasangan suami istri yang berawal dari kesulitan ekonomi itu pun kian memuncak. Nafsu terhadap harta yang tak pernah surut membuat ia kehilangan banyak hal yang dulu amat ia sayangi. Kini karena hal itu nasib pernikahannya dengan sang suami berada di ujung tanduk. Pada suatu malam ketika keduanya terlibat dalam perdebatan yang cukup sengit, sang suami tak lagi bisa menahan diri. Ia keceplosan mengatakan sesuatu yang menjadi awal nasib buruk bagi kehidupan rumah tangganya. Kepadanya sang suami berkata kalau ia mau pisah saja. Mendengarnya, karena juga sudah terbakar marah, maka ia tak mengatakan apapun yang menunjukkan penolakannya terhadap pernyataan sang suami. Meski pernyataan itu hanyalah bentuk kekhilafan seorang yang sedang naik pitam. Kalau kamu nggak mau nerima aku yang pas-pasan ini, mending kita cerai, kata sang suami. Oh, kalau gitu maumu silakan, aku juga nggak sudi jadi istri miskin lelaki kayak kamu. Sesaat setelah mereka sudah resmi bercerai, keduanya menjadi amat asing bagi ukuran dua orang yang pernah berada dalam satu ranjang. Ia dan suami menjadi dua orang yang seperti tak pernah bertemu sebelumnya, bahkan saling membenci. Di tengah keterpurukan itu, ia sendiri berusaha mencari cara agar memuaskan hasratnya terhadap harta kekayaan. Maka lantaran tak sanggup lagi menerima keadaannya yang serba pas-pasan, perempuan itu mengambil jalan instan untuk menjadikan dirinya kaya raya. Maka ia memelihara tuyul. Setelah suaminya pergi dan rumah milik orang tuanya ditempati ia sendiri, di gagang pintu rumah dan kusen jendela yang terbuat dari kayu, maka ia memasang banyak kain kafan sebagai salah satu syarat ritual pesugihan ketika memelihara makhluk gaib itu. Lewat caranya yang jahat itu, benar saja ia menerima gelontoran uang gaib yang seperti tak ada habis-habisnya. Semua keluarganya, bahkan kedua orang tuanya sendiri, telah mengetahui laku jahat ia itu. Di tengah kekayaan yang didapat oleh anak perempuan satu-satunya itu, mereka justru membiarkan ia menjalani jalan hidup syiriknya sendirian. Tapi ketika hari kian berlalu, meski telah menjadi perempuan kaya raya, ia harus menerima tanggung jawab yang tak mudah lantaran memelihara tuyul untuk memperoleh uang. Setiap malam Jumat Kliwon ia harus menyusuinya. Urusan itu tentu tak sederhana, menyusui seorang anak yang masih balita. Konon ketika menyusui tuyul, seorang perempuan tak hanya kehilangan ASI, melainkan juga energi spiritual
yang membuat seseorang bisa punya nyawa dan menjalani hidup. Dan benar saja, hal itu dialami oleh dia. Suatu malam ketika ia sudah berada dalam puncak kekayaan, banyak orang dibuat gaduh dengan kabar bahwa ia meninggal di dalam kamarnya secara misterius. Malam itu adalah malam Jumat Kliwon. Dari kabar burung orang-orang yang diperoleh dari cerita keluarga ia sendiri, janda itu diketahui meninggal sesaat setelah melakukan ritual menyusui tuyul peliharaannya itu. Ia kehilangan energi dan nyawanya karena kekayaan yang dikejar-kejar dari dulu sampai sekarang. Maka ia berakhir kematian. Oke, itulah sedikit cerita dari saya yang saya ambil dari beberapa versi. Entah benar atau tidaknya, hanya Allah yang tahu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.